Tak tertarik dengan pemain timnas Indonesia, Como 1907 justru lirik pemain Irak. Publik Korea ketar-ketir, timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong bukan tim biasa. Beckham Putra mengakui tengah dipantau klub asal luar negeri. Satu-satunya harapan ASEAN, timnas Indonesia bertekad bikin kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bidik posisi di timnas Indonesia, Ramadan Sananta akan berusaha lebih lagi. Tak tertarik dengan pemain timnas Indonesia, Como 1907 justru lirik pemain Irak. Como 1907 dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Irak, Ali Jassim. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola asal Irak, Mar Hassan. Diketahui, Como 1907 adalah klub asal Italia yang baru saja promosi ke Serie A. Pemilik klub tersebut adalah pengusaha kaya orang Indonesia. Kendati demikian, Como 1907 melalui perwakilannya klubnya mengisyaratkan tak akan memboyong pemain Indonesia karena keterbatasan regulasi untuk pemain asing non-Eropa. Namun kabar mengejutkan pun datang dengan tawaran Como 1907 yang justru datang pada pesaing timnas Indonesia, yakni pemain Irak, Ali Jassim. Ali Jassim menerima tawaran dari klub Italia yang baru promosi ke Serie A, Como yang dipimpin oleh CSC Fabregas, tulis Mar Hassan. Pemain berusia 20 tahun ini menjadi langganan timnas Irak di berbagai kategori umur maupun tim senior. Saat ini dia baru kembali dari masa pinjaman dari Al-Quwa dan kembali ke timnya, Al-Harba'ah. Publik Korea ketar-ketir, timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong bukan tim biasa. Seperti yang sudah kita ketahui, timnas Korea Selatan tergabung di pot 1 drawing fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang dan Iran. Kans timnas Korea Selatan dari putaran ketiga pun sudah jadi sorotan publik negeri gingseng yang memantau calon-calon lawan. Alih-alih berfokus pada satu tim kuat, masyarakat Korea justru menunjukkan kekhawatirannya terhadap timnas Indonesia. Ya, di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memastikan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia lolos sebagai runner-up grup F di bawah Irak, dengan mengoleksi 10 poin hasil 3 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Timnas Indonesia pun masuk di pot 6 drawing fase grup untuk putaran ketiga mendatang, bersama Korea Utara dan Kuwait. Di atas kertas, timnas Korea Selatan seharusnya bisa bersantai menatap potensi bertemu timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Namun, nyatanya tidak, publik Korea Selatan kini merasa timnas Indonesia bukanlah tim biasa di tangan Shin Tae-yong. Pengalaman pahit tim junior di Piala Asia U23 2024 seolah menjadi bukti dan riwayat buruk yang tak mau mereka ulangi lagi saat bertemu Indonesia. Di Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu, Korea Selatan tersingkir dramatis usai kalah dalam babak adu penalti melawan timnas U23 Indonesia dengan skor 11-10. Kekhawatiran bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu diungkap salah satu media lokal Korea, Hansbiz. Kami menghindari Jepang dan Iran, tulis Hansbiz. Tapi kami khawatir bisa bertemu dengan tim Timur Tengah, Korea Utara, dan Shin Tae-yong, imbuhnya. Menurut media ini, timnas Indonesia sama mengancamnya seperti tim-tim kuat lainnya, berkaca pengalaman buruk di Piala Asia U23 2024. Tak hanya kekalahan, timnas Indonesia menjadi penyebab pertama kalinya Korea Selatan tidak tampil di ajang Olimpiade. Pot 6 berisi 2 tim sulit antara lain Korea Utara dan Indonesia, tulis Hansbiz lagi. Korea Utara merupakan tim yang memiliki hubungan diplomatik yang rumit. Dan Indonesia dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong, sehingga nampaknya tidak akan mudah untuk menghadapinya, imbuh mereka. Proses pengundian fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang di markas FIFA di Kuala Lumpur, Malaysia. Menarik dinantikan kejutan apalagi yang akan diberikan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Beckham putra mengakui tengah dipantau klub asal luar negeri. Gelandang serang Persib Bandung mengakui bahwa dirinya sedang didekati klub luar negeri. Adapun klub luar negeri yang dimaksud adalah Genka Dinamo Zagreb yang berlaga di Liga Kroasia. Ada tawaran dari klub luar, kata Beckham, Sabtu 15 Juni 2026. Rumor kencang mengenai ketertarikan klub luar negeri kepada Beckham mencuat akhir-akhir ini. Salah satu yang menjadi daya tarik Beckham ialah keberhasilan pemain 22 tahun ini membawa Persib juara Liga 1 2023-2024. Hanya saja, pemain jebolan diklat Persib itu masih belum memutuskan apapun terkait nasib dan masa depannya. Sebab, dia masih terikat kontrak hingga 2025 dengan Persib Bandung. Masih ada satu musim lagi kontrak. Doakan saja, kan enggak tahu bagaimana ke depannya, ungkap Beckham. Pada musim lalu, Beckham menjadi salah satu pemain kunci Persib Bandung, dan tampil 31 kali dengan torehan 2 gol dan 6 assist. Penggawa timnas U23 Indonesia itu merupakan aset bagi Persib Bandung. Adik kandung dari pesepak bola Gianzola ini telah membela Persib Bandung sejak musim 2018-2019 dan sudah memainkan 99 pertandingan. Dia bahkan telah menjadi juara untuk Persib U13 dan U15. Pada 2018, Beckham mengantar Persib jadi kampiun Elite Pro Akademi EPA U16. Di tahun yang sama, dia juga membantu Persib menjuarai EPA U19. Satu-satunya harapan ASEAN, Timnas Indonesia bertekad bikin kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara atau ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai salah satu negara lemah dari segi ranking FIFA, tentu Timnas Indonesia kurang diperhitungkan di putaran ketiga. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga setelah menduduki posisi kedua klasemen akhir grup F round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia total mengoleksi 10 poin usai mengalahkan Timnas Filipina dalam matchday terakhir pada Selasa 11 Juni 2024 lalu. Tentu saja persaingan di putaran ketiga bakal lebih sulit dari putaran kedua di mana Timnas Indonesia hanya menghadapi Vietnam, Filipina dan Irak. Hanya tim terakhir yang mungkin bisa disebut sebagai raksasa Asia. Sedangkan di putaran ketiga, Timnas Indonesia berpotensi berhadapan dengan negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita yang berada di peringkat ke-134, tulis Erick Thohir di Instagramnya dilansir, Sabtu, 15 Juni 2024. Berpeluang menghadapi negara-negara kuat yang sudah langganan masuk Piala Dunia seperti Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi dan Australia, jelasnya. Melawan raksasa Asia tentu tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Tetapi, kata Erick, apapun bisa saja terjadi asalkan mau bekerja keras dan berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Bismillah, pungkas sosok yang juga Menteri BUMN tersebut. Bidik posisi di Timnas Indonesia, Ramadan Sananta akan berusaha lebih baik lagi. Nama Ramadan Sananta tidak ada dalam daftar skuad Timnas Indonesia di 2 pertandingan penutup grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, saat Timnas Indonesia menjalani laga home away menghadapi Vietnam pada Maret dan Piala Asia U23 lalu, striker Persis Solo itu menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Antara News melaporkan, Sananta mengaku akan bekerja keras agar bisa kembali bergabung dengan Timnas Indonesia, utamanya di event terdekat, yakni putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung bulan September mendatang. Striker muda berusia 21 tahun itu terang-terangan mengungkap dirinya merasa sedih karena tak dipanggil untuk pertandingan melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Kendati demikian, ia berpikir positif barangkali kedepannya harus bekerja lebih baik lagi. Saya harus memberikan yang terbaik di Liga dan saya harus belajar apa kekurangan saya. Saya bilang, saya gak takut bersaing. Saya harus maju dan bersedia maju lagi berseragam Timnas Indonesia, kata Sananta saat ditemui.
Dalam jeda kompetisi Liga Indonesia yang sedang terjadi, Sananta terus menjaga kebugaran tubuhnya. Tak lain dan tak bukan agar dia tetap memiliki kondisi bugar yang baik dan dapat kembali berseragam merah putih. Melansir Transfermarkt, penyerang dengan tinggi 182 cm tersebut telah memainkan 10 pertandingan bersama Timnas Indonesia Senior di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Ramadan Sananta yang menjalani laga debut pada 24 September 2022 telah mencatatkan 5 gol dalam kesempatan itu. Sedangkan bersama Timnas Indonesia U20, ia mencatatkan namanya di 11 pertandingan dengan torehan 3 gol. Terkait duel penentuan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin, Sananta mengaku gregetan. Namun, ia juga memaklumi keadaan rekan-rekannya yang kesulitan mencetak banyak gol. Apalagi situasi yang dirasakan saat di lapangan dan di luar lapangan tentu juga berbeda, karena di dalam lapangan kan kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Ini saya merasakan ya mungkin ada kesalahan yang harus kita pelajari, sambungnya. Peluang bagi seorang Ramadan Sananta untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia sudah pasti masih terbuka lebar. Apalagi jika Sananta bisa menunjukkan permainan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Mengingat saat ini skuad Timnas Indonesia juga krisis striker tajam.